Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna Allaha katama sittatan fi sittah, katamar ridha fi ta'ah, wa katamal ghadha fi maksiat, wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan, wa katama auliya fi ma bainan nas, wa katamal mautu fil umur, wa katama sholatul wusta fi sholawatil khamsi. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Dari Sayyidina Umar menyimpulkan beberapa hadis Nabi. Beliau menyatakan, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 hal. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 hal. Disembunyikan oleh Allah, sengaja disembunyikan oleh Allah. Karena disembunyikan oleh Allah, kita harus mengejar dan mencari. Kalau kita tidak mencari, tidak mengejar, tidak mendapatkan mutiara yang tersembunyi ini. Apa 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah dalam 6 hal itu? Pertama, al-awwal, katamar ridha fi ta'atillah. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan manusia. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan manusia. Jadi kalau manusia itu taatnya ditingkatkan, di dalamnya itu ada ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah itulah yang menentukan perjalanan untuk bisa masuk surga. Jadi nanti orang yang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena ridho dan rahmatnya Allah. Begitu juga orang itu nanti kebanyakan masuk neraka bukan semata-mata karena perbuatannya, tapi karena keadilan Allah. Nah ini, jadi yang pertama, Allah menyembunyikan ridha terhadap ketaatan manusia. Yang kedua, as-sani wa katamal ghadha fi maksiat. Allah menyembunyikan murkanya fi maksiat, di dalam perbuatan maksiat. Jadi ketika manusia berbuat maksiat, di situ ada Allah murka. Dan setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pasti berbahaya. Tapi manusia kadang tidak percaya. Allah melarang judi karena judi itu menghabiskan harta. Allah melarang berzina karena dalam perzinaan terdapat penyakit yang mematikan. Allah melarang daging babi karena dalam daging babi ada cacing pita. Allah mengharamkan menajiskan liur anjing karena liur anjing itu mengandung penyakit rabies, dan seterusnya. Jadi yang dilarang oleh Allah itu berbahaya. Kalau diteliti secara agama dan ilmiah pasti ketemu. Tapi manusia kadang-kadang tidak sadar. Itu yang kedua, menyembunyikan murkanya di dalam perbuatan maksiat.
As-salisu, yang ketiga, wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam qadar atau Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan itu ada malam, satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu, disembunyikan oleh Allah. Entah malam pertama, entah malam ketiga, entah malam 17, 21, tidak ada yang tahu. Memang disembunyikan oleh Allah. Makanya untuk mencari malam Qadar itu sebenarnya gampang teorinya, nggak sulit. Karena malam Qadar itu di dalam bulan Ramadan dan disembunyikan oleh Allah dalam malam itu. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, teorinya gampang. Bersiap mulai malam pertama sampai malam terakhir pasti dapat. Jadi digerbek mulai malam pertama, terawih sampai malam terakhir pasti dapat. Tapi kalau hanya ngincer malam 22 gak terawih, gak genap iki, gak Lailatul Qadar, malam 23 terawih Lailatul Qadar, gak mungkin dapat. Karena Allah itu pasti menyenangi hambanya yang istiqomah dan hambanya yang betul-betul menjaga ketaatan. Jadi yang ketiga, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Ar-rabi'u, yang keempat, wa katama auliya fi ma bainan nas. Allah menyembunyikan wali fi ma bainan nas, di antara manusia. Jadi di dunia ini ada walinya Allah disembunyikan, tidak ada yang tahu. Walinya Allah itu siapa? Tidak ada yang tahu, disembunyikan oleh Allah. Nah, kadang ada orang yang potongannya itu remeh, dihina orang, ternyata itu walinya Allah. Ada orang yang pakainya jubahnya panjang, surbannya begitu, tapi bukan walinya Allah, hanya penampilannya dok. Nah ini memang disembunyikan oleh Allah, bukan diukur dengan casingnya. Allah memang menyembunyikan walinya Allah di antara manusia. Mungkin di antara di Waru ini ada walinya Allah, oh di Sidoarjo ada. Kalau sudah tidak ada walinya Allah, maka dunia akan dikukut oleh Allah. Kalau walinya sudah dimatikan semuanya, maka akan kiamat. Jadi tetap dijaga oleh walinya Allah dunia ini. Kalau nggak ada walinya Allah ya sudah, wassalam, sudah dikukut. Makanya Allah menyembunyikan auliya fima bainan nas, walinya di antara manusia. Al-khamisu, yang kelima, apa? Wa katamal maut fil umuri. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur manusia. Jadi kita ini sudah ada catatan mati, disembunyikan oleh Allah, tidak diberitahu. Nah ini sengaja supaya manusia tenang. Kalau ditunjukkan hari kematiannya, ditunjukkan tahun kematiannya, manusia belum waktunya mati, sudah mati sendiri. Mengapa? Ketakutan. Ya mungkin gak berani nang masjid, kamar, gak berani makan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pak, makan gak, angkati mati ya. Nah, karena disembunyikan, kadang-kadang manusia masih bisa sombong, tahu-tahu besok klek koma mati. Nah, makanya kita sebagai orang yang beriman tidak boleh takut mati, tidak boleh berani mati, tapi kita siap menghadapi mati kapan saja. Itu yang terbaik. Memang disembunyikan oleh Allah. Yang terakhir, as-sitah, yang keenam, apa kata Sayyidina Umar? Wa katamas sholatil wusta fi sholawatil khamsi. Allah menyembunyikan sholat wusta di dalam sholat 5 waktu. Di Quran itu disebut khusus sholat wusta itu
hafidhu ala salawati wassolatil wusta. Hafidhu, jagalah sholat 5 waktu dan sholat wusta. Dan sholat wusta ini semua ulama tidak ada yang bisa menentukan apa. Ada yang menafsiri asar, ada yang menafsiri subuh, tapi itu disembunyikan oleh Allah. Kalau kita ingin mendapatkan sholat wusta, sholatlah jamaah 5 waktu, pasti dapat. Nah, ini cara untuk ngerebek yang disembunyikan oleh Allah itu langsung dilakukan semuanya. Ngerebek Lailatul Qadar, siap malam pertama malam terakhir. Ngerebek sholat wusta, jamaah 5 waktu, sudah pasti dapat. Gak perlu ndeleki sendi, memang disembunyikan, memang sengaja disembunyikan oleh Allah. Demikian Bapak Ibu, kajian pagi ini ada 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah. Yang pertama, ridhonya Allah disembunyikan dalam ketaatan. Yang kedua, murkanya Allah disembunyikan di dalam maksiatnya manusia. Ketiga, Lailatul Qadar disembunyikan Allah di bulan Ramadan. Yang keempat, walinya Allah disembunyikan di antara manusia. Yang kelima, kematian kita disembunyikan oleh Allah dalam umur kita. Dan yang keenam, sholat wusta disembunyikan Allah dalam sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan 5 mutiara yang tersembunyi ini. Amin, Allahumma amin. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.